Yogyakarta, kota budaya dengan 1000 keindahannya. Selalu ada tempat baru untuk dijelajahi dan tidak akan ada habisnya. Akhir-akhir ini kalau kita perhatikan lahir tren baru di tengah masyarakat untuk mengunjungi dan menjelajahi tempat wisata, lalu mengabadikannya dalam media sosial. Tren ini dipicu ketika ada berbagai acara televisi bertajuk traveling dengan tagline yang menunjukkan eksistensi sebagai traveler. Mereka akan meneriakkan tagline tersebut, lalu diikuti sorotan pemandangan di sekitar mereka. Teriakan-teriakan provokatif dan pemandangan persuasif bisa jadi merupakan pemicu kemunculan tren ini. Oke, my dream, my adventure. Woo! Indonesia bro, Luar biasa indahnya. Pacitan, Jawa Timur. My dream, My adventure. My trip, my adventure. Banyak orang mulai tertarik dan mengimitasi apa yang mereka lihat dalam acara tersebut. Khalayak muda sebagai pengguna aktif media sosial berlomba-lomba mencari lokasi baru untuk dijelajahi dan diabadikan dalam sebuah foto. Berbagai macam akun media sosial muncul mengikuti tren yang sedang digandrungi masyarakat kini. Akun media sosial memfasilitasi foto yang diabadikan traveler menggunakan tagar tertentu supaya dapat dinikmati oleh khalayak umum lainnya. Lantas, bagaimanakah masyarakat memaknai tren dan kemunculan berbagai macam akun traveling di media sosial? Ya, saya tahu akun Instagram Explore Jogja, yang Out Jogja sama JPMP Jogja. Ya, saya tahu beberapa akun dan hashtag-hashtag untuk Explore Jogja. Misalnya kayak Explore Jogja, terus JPMP Jogja, Art Gallery Jogja. Fotonya sih pasti di-upload, cuman paling ntar pakai hashtag Indonesia atau Explore Jogja mungkin. Tapi kita bakal nge-tag ininya kok akun Explore Jogjanya. Ya, buka akunnya cuma buat cari tempat-tempat yang bagus. Terus kalau pengen ya main, bisa tiap hari, bisa. Ingin banget di-repost, cuman yang penting editannya kan harus bagus dulu biar di-repost nih. Ya udah, selebihnya bertawakal aja. Main Instagram itu sekitar tahun 2014, tapi baru di-repost tuh akhir-akhir ini karena mungkin keseringan main ke tempat-tempat yang baru kayak gitu. Nggak tahu sih sebenarnya hal yang pasti kenapa bisa di-repost sama akun-akun kayak Explore Jogja, terus JPMP, Jalan Jogja dan sebagainya kayak gitu. Nah mungkin karena fotonya bagus kali ya, terus tempatnya itu mungkin karena belum banyak dikunjungi oleh masyarakat. Nah makanya itu di-repost biar masyarakat itu pada tahu kalau di situ ada tempat yang bagus untuk dikunjungi. Sebelum ada Instagram sih sebenarnya juga sudah suka explore, tapi kan bedanya kalau dulu sering uploadnya di Facebook karena yang rame itu Facebook, tapi kalau sekarang kan uploadnya di Instagram karena memang sekarang kan yang lagi hits emang Instagram gitu. Keuntungan di repost itu ya karena yang pertama itu kan pasti followernya nambah. Nah otomatis kan fans kita juga nambah. Terus yang kedua mungkin kita juga memperbanyak teman karena kan kita sering komen-komen kayak gitu. Nah terus kita bisa sering ketemuan terus main bareng kayak gitu, jadi kan nambah teman kayak gitu.
Kalau untuk kerugiannya sendiri sih mungkin bagi tempat wisata yang direpost, salah satu contohnya itu waktu itu Taman Bunga Amarilis kan, itu kan ada foto yang direpost, kemudian banyak anak-anak yang mungkin nggak bertanggung jawab yang datang terus sekedar di situ selfie nginjak-injak tanpa memperhatikan keindahan dan mungkin tanpa ikut merawat ya gitu. Kalau untuk pesan bagi pengguna Instagram, yang paling penting ketika kita berkunjung ke tempat wisata, itu yang utama harus menjaga kebersihan. Kemudian jangan merusak apapun yang ada di situ. Kita nggak boleh mengambil apapun dari situ, yang boleh kita hanya menikmati dan mengambil foto saja. Mulai main Instagram itu kelas 3 SMA, itu sekitar tahun 2013 itu baru mulai bikin akun. Tapi waktu itu masih ya cuma selfie asal motret diupload. Terus kalau buat repost itu kan biasanya tag sama pakai hashtag gitu kan. Itu saya juga pakai itu ya buat sharing-sharing ke, kalau bisa di-sharing sama akun repost ya kenapa enggak. Keuntungan di repost itu yang keuntungan paling utama pasti follower nambah karena kebanyakan akun repost itu punya follower yang beribu-ribu, berpuluhan ribu gitu kan. Kalau komunitas di Instagram ya nggak ikut komunitas apa-apa sih, tapi banyak kenal dari teman-teman komunitas di Instagram. Kayak teman-teman dari Traveling Jogja itu banyak juga yang kenal, terus teman-teman yang dulu pernah ada komunitas Urbex People itu juga banyak yang kenal juga. Ya kadang ada yang ngajak ke alam-alam, kadang yang ke hotel, terus ke tempat-tempat makan. Kalau ngomongin event Instagram sekarang aku lagi berkecimpung di Job ID. Job ID itu apa ya istilahnya ya, cabang dari Explore Jogja sih. Kalau Explore Jogja itu lebih ke repost tempat-tempat baru. Kalau Job ID itu kita lebih ke sharing kalau ada event. Kesan-pesannya buat para pengguna Instagram, nambah temen. Main Instagram ya percuma kan, udah main Instagram followernya banyak tapi temennya tetap aja dikit. Ya jangan pelit-pelit fallback ya, siapa tahu fallback jadi jodoh kan. Ya, intinya main sharing aja momen-momen kalian, siapa tahu temennya nambah banyak gitu. Awal mulanya Traveling Jogja itu pada tanggal 1 November 2014. Yang mendirikan saya sendiri, berawal dari teman sekolah ngajak saya bermain Instagram. Kemudian mungkin saya berinspirasi membuat akun-akun yang menceritakan tentang tempat-tempat wisata di Jogja. Awal mula berdirinya komunitas Traveling Jogja itu ada teman yang nyaranin kalau kenapa sih Traveling Jogja itu nggak dibikin komunitas buat bedain dari akun-akun fitur-fitur Instagram lainnya. Pertamanya saya sendiri cuma ngajak-ngajak teman-teman deket saya paling untuk ayo dong follow Traveling Jogja. Terus mungkin semakin menyebar antusias dari kayak pengguna Instagram dari Jogja sendiri tuh banyak banget yang follow. Mungkin dalam 3 bulan rata-rata bisa mendapatkan 5.000 followers. Hingga saat ini sudah 44.000 followers. Kalau masalah hunting bareng, mungkin kita ngelihat dari anggota-anggota lainnya, misalnya kita nentuin bareng-bareng jadwalnya
Contohnya dari grup lain sendiri kan kita bisa komunikasi kapan slownya apa, kapan kita nggak sibuk bareng-bareng buat hunting. Tuh misalnya yuk besok minggu hutan pinus yuk, kayak gitu. Biasanya tuh ada yang bisa ada yang enggak, tapi misalnya mayoritas nggak bisa, mungkin bisa diganti ke jadwal lainnya. Pokoknya nyampe ada mayoritas lah pada ikut hunting bareng. Untuk di repost di akun Traveling Jogja, sarannya sih gampang banget. Misalnya menggunakan hashtag Traveling Jogja atau nge-tag ke akun Traveling Jogja. Saya mewakili dari admin Traveling Jogja ingin berpesan kepada teman-teman buat alam tetap terjaga. Halo, kita dari Jawatime My Baby. Mulai JPM itu sebenarnya dari beberapa orang teman yang ngadain piknik sih sebenarnya setiap hari Minggu. Itu pun berawal dari iseng, itu dari sekitar 7 orang. Kita nggak tahu kenapa JPMP banyak banget. Saya dan teman-teman satu manajemen pun kaget ketika lihat kita search di Instagram Dari hashtag pertama itu berawal dari teman-teman sendiri, ya Pak ya. Ini menurut saya Di Fortuna dong. ya beruntung banget bisa seperti ini, karena banyak di luar sana yang membuat akun-akun berbau-bau piknik, mengeksplor alam, bla 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 seperti itu, tapi ini tidak bisa booming itu. Kita makanya sangat beruntung banget dan terima kasih Buat buat follower JPMP lah, masyarakat Jogja lah khususnya semuanya yang sudah support kita. Dan JPMP itu ada beberapa ya yang aktif, misalnya seperti kalau pusat itu JPP Jogja, dan itu ada lagi JPP Bali dan Jawa Tengah dan Surabaya ya Pak ya. 3 itu yang resmi dari kami. Dan kita juga ini Kemarin kita ada catering barang kemarin nih JPMP itu tahun 2014 Pak ya, kalau nggak salah Maret itu kita gathering Bali juga. Itu JPMP Bali resmi kita datengin. Kalau zaman dulu pertama kali kita sepi semua tempat. Ya dengan adanya kita juga kita membantu apa ya, ibaratnya tempat wisata di situ sebenarnya. Kita nggak ngambil sisi buruknya kenapa jadi pertunjukan, kita nggak gitu. Sekarang dulu tempat piknik Jogja kan sebenarnya pengunjung kurang berminat, dengan kita foto tempat view-nya bagus, itu juga bisa warga penduduk itu tahu itu di mana, dan kita bisa dapat positifnya nggak Pak ya, kita ngambil positifnya aja dari akun kita. Untuk kesannya kami mengucapkan baik terima kasih untuk Instagram, karena dengan ada Instagram Kita bisa tahu semua. ya dan JPM bisa terbentuk. Dan juga terima kasih untuk para pengguna Instagram, khususnya para pecinta alam dan para explorer apalah semua yang pecinta alam. Pencinta alam dari gunung, dari apalah, terserah Apapun itu, kita sama-sama menjaga lingkungan. Yuk kita sama-sama dewasa untuk lingkungan kita. Jangan buang sampah sembarangan, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak.